Oke, ini video kedua buat pembelajaran statika. Di video kali ini saya akan fokus ke langkah-langkah pengerjaan kremonanya untuk mencari besar gaya batang. Nih, di sini kita lihat. Nih, kan kremona kalian bikin buat menghitung besar gaya batangnya. Gaya batang kalian harusnya udah tahu definisinya apa. Karena ada di pedoman yang pertama. Kalian bisa baca-baca dulu. Kenapa sih kalian harus menentukan atau mencari besar gaya batang? Bisa kalian buka juga materinya. Kalau kalian nggak mau buka materinya, kalian cari tahu juga ke Google pasti dapat gaya batang teh apa, fungsi nyari gaya batang teh apa. Sok dipergunakan dengan baik internetnya. Apalagi sekarang kalian suka chat GPT, tinggal kasih pertanyaan, kalian pasti dikasih tahu jawabannya kayak gitu. Itu untuk soal yang definitif atau teori. Kalian bisa cari di Google sendiri. Karena saya akan kasih soal tuh buat kalian teori ya. Kasih soal teori buat kalian gitu ya. Pasti lebih pengen kalian tuh paham dan bisa menjelaskan pakai bahasa sendiri, tidak terpaku pada pedoman atau materi yang saya berikan kayak gitu. Nah, sekarang untuk soal yang lebih ke perhitungan ya, lebih ke langkah-langkah, maka saya lebih baik gitu ya, coba contohin satu persatu langkahnya kayak gimana. Nah, di sini langkah-langkah penggambaran kremona. Pastinya sebelum penggambaran kremona, kalian udah ngitung stabilitas ini, kalian udah ngitung reaksi ini. Jadi kalian udah punya bekal buat ngegambar yang pertama yang saya ini. Kalian tonton dulu video sebelumnya kalau yang masih belum paham. Kalau kalian skip video sebelumnya tapi masih belum paham, kalian percuma nonton video ini nggak akan paham gitu ya. Maka kalau kalian yang sebelumnya udah paham, lanjut ke video ini boleh-boleh aja. Yang penting kalian udah tahu. Yang harus kalian tahu di sini apa? Nilai VA dan VB dicari di video sebelumnya. Silahkan tonton. Di sini udah ada VA VB-nya. Maka langsung aja kita langkah-langkahnya nih. Yang pertama, langkah A atau yang pertama ya, gambar diagram gaya eksternal. Nah, gaya eksternal apa aja? Beban kan ini nih, P1 beban, P2, P3, P4 kan beban. Itu tuh gaya eksternal. Selesaikan dulu itu sama termasuk yang termasuk gaya eksternal juga itu termasuk reaksinya. Jadi VA-nya termasuk, VB-nya termasuk, HB-nya juga termasuk. Itu termasuk ke dalam gaya eksternal. Kalian mulai gambar pertama tuh pasti kayak gini dulu. Tapi urutannya harus ingat ke pedoman atau ke syarat ini, yaitu lihat di sini. Penggambaran dapat searah jarum jam atau berlawanan jarum jam dan harus konsisten. Di sini harus konsisten tuh, kalian urutannya harus konsisten. Kalau kalian bingung, ikutin aja langkah-langkah saya. Saya akan melakukan perhitungan searah jarum jam, searah ya. Jadi nilainya jadi dari kiri ke kanan, ke sini gitu ya. Nah, ke bawah. Urutannya kayak gitu. Jadi untuk konsistensi arah ini lebih ke urutannya aja. Karena kalau urutannya salah, pasti perhitungannya juga salah gitu. Oke, kita buat salah satu titik dulu. Di sini saya kasih simbol nih, di sini nih. Warna pink nih. Ini tuh penanda saya permulaan gambar pasti di sini. Titik awal, TA, titik awal. Pasti kalian nanti di kertas kosong kasih titik aja biasa. Nanti dari situ kalian gambar arah yang pertama bebas mau apa dulu. Kalau kalian mau ngikutin saya, VA dulu boleh. Saya di sini bakal VA dulu ke atas sebanyak sepanjang di sini 8,5 misalkan. Nah,
Pak, kenapa 8,5 nilainya dari mana, VA-nya dari mana? Kita ketahui tadi di video sebelumnya, VA-nya itu 425. Eh, set 425. VB-nya 275. Oke, saya lupa langkah-langkahnya, yang pasti kalian harus lihat skala aturannya di sini. Tentukan skala gambar kan yang pertama. Di sini saya pakai skala 1:50. Nah, di sini kenapa 8,5 itu dapatnya dari sini. Kan kalau kalian menggambar skala 1:100, 425 ini kan tinggal kalian gambar 4 cm aja gitu kan. Nah, kalau kalian gambarnya 1:50, 4 cm ini kalian bisa kaliin 2. Jadi 8,5 gitu. Kalian gambar harus sepanjang 8,5 lurus ke atas. Nanti kalian sama saya dikasihnya kertas milimeter blok biar ada acuan garisnya, biar nggak miring-miring. Kalau di kertas HVS kan bisa miring ya. Nah, kalian manfaatkan garis yang ada pada garis kertas milimeter blok biar gambar kalian itu presisi. Kalian pertama nih, kita gambar VA dulu 8,5 cm sesuai skala ya. VA-nya udah didapatin. Nah, setelah VA, lihat urutannya searah jarum jam apa. Dari sini kan ke kiri ke atas. P1 dulu. P1 ke kanan arahnya. 150. Kalian gambar 3 cm ke kanan kayak gini. Panahin. Kayak gitu. Ikutin aja gambar ini. So, selanjutnya apa? P2 ke bawah. Selanjutnya P3 ke bawah lagi sejauh 4 cm. Sesuai dengan beban-bebannya berapa. Selanjutnya 4, 100 kg, 2 cm aja kalian gambarnya. Sesuai dengan skalanya. Habis itu, karena searah jarum jam, di sini jangan dilewat, jangan lupa ada HB dulu. Arahnya dia ke kiri, HB. Nah, kalian gambar arah ke kiri, HB. 150 kan tadi kita dapetin HB-nya. Sama dengan P1 itu dia nilainya. Cuman beda arah. Kayak gitu. Nah, kalian gambar kayak gitu. HB. Nah, selanjutnya, habis HB, kalian terakhir VB. VB-nya ke atas. Sepanjang 2,75 nih. Kan asalnya 275. 2,75 kali 2 kalian gambar jadi 5,5. Itu untuk VB ke atas. Nah, gambar kalian itu udah pasti kembali ke titik awal. Harus itu, kalau nggak kembali, pasti gambar kalian salah. Entah salah panjangnya, entah salah arahnya. Kalian harus perhatikan itu. Jangan lupa. Oke, ini langkah pertama, gambar diagram gaya eksternalnya saja. Udah cukup sampai di sini untuk langkah yang pertama. Nah, ini tuh sebagai modal kalian menggambar setiap setiap titik-titik yang ada pada struktur ini gitu ya. Kita mulai dari titik A biasanya. Kita lanjutin aja langsung. Langkah selanjutnya analisis titik simpul satu persatu untuk mencari setiap batang yang nempel pada titik tersebut. Contoh di sini ada titik A, saya gambarkan. Di sini saya gambarkan seperti ini. Saya nggak gambar simbol ini ya, nggak gambar simbol tumpuan ya. Yang penting itu ada reaksinya gitu. Kalau di sini, nah di sini ada apa aja yang nempel di titik A. Nah, kalian buletin nih segini, ada apa aja? Pasti ada P1 nih ke sini, P1. Ada 1 ke sini, P1. 5 kayak gini. VA ke atas. Kalian punya modal itu ada di gambar soal. Nah, saya kan di sini ada kasih soal tuh ada kemiringannya ya. Di sini kemiringannya 45 derajat. Oke, kita mulai di titik A.
Di titik A langkahnya sama, tentuin titik awal. Nih, titik awal. Yang udah diketahui kan VA udah tahu berapa, P1 udah tahu berapa. Pasti udah ada gambarnya. Di sini ada VA, ada P1 nih, saya warnain. Yang gak kepake saya itemin. Nih, VA ke atas, arahnya tetap searah jarum jam. Karena kita dari awal searah jarum jam. Kalau kita dari awal berlawanan jarum jam, baru urutannya berlawanan jarum jam juga. Kalau kita dari awal urutannya searah, nah sekarang juga urutannya harus searah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada VA ke atas, nih searah jarum jam, habis VA P1 ke kanan. Nah, nanti gambar kalian pasti mentok di sini nih, di sini, di ujung ini, di titik ini. Baru kalian cari dua batang yang kan batang maksimal yang dicari dalam satu titik dua kan. Nah, kalian cari dua ini urutannya harus sama. Habis P1 itu satu. Kalian gambar satu di sini dengan kemiringan 45 derajat sesuai soal. Kalian gambar P1 45 derajat. Nah, syaratnya apa? Harus kembali kan ke titik awal di sini, harus kembali. Maka dia nggak mungkin arahnya ke atas, pasti ke bawah. Kalian gambar 45 derajat ke bawah, kayak gitu. Oke, kita hapus yang nggak perlu di sini. Kalian gambar ke bawah. Habis itu kalian tutup sama batang 5 yang arahnya horizontal. Pasti kembali ke titik awal, arahnya ke kanan. Nih, perhatiin ya tanda panah yang sudah saya gambarkan. Di sini saya gambar panah warna merah biar sedikit berbeda. Nih panah-panah arah-arahnya. Nah, kalau udah kalian dapetin gini, udah di satu titik A udah cukup karena kan cuma ada segitu. Udah semua tergambarkan dan udah kembali ke titik awal. Nah, ini tuh udah cukup buat kalian nyari besar gaya batang 1 dan besar gaya batang 5. Ini teh gambar ini outputnya kalian hitung panjangnya berapa, nanti kalian kaliin skala, nah panjang panjang gini, panjang kaliin skala, nanti kalian dapat besarnya berapa, gayanya biasanya gayanya titik-titik kilogram gitu. Outputnya kayak gitu. Kalian jangan lupa, jangan cuman bikin gambarnya aja, tapi nggak dihitung panjangnya berapa, nggak dihitung lagi eh, besar gaya batang yang ditanyainnya jadinya berapa, kayak gitu. Jangan lupa. Nah, di sini udah beres satu titik ini cara penggambarannya eh, sama kayak titik-titik selanjutnya. Maksudnya titik-titik selanjutnya itu sama kayak di titik ini, caranya, alurnya sama, tahapannya sama. Kalian mulai di salah satu titik yang udah diketahui, nanti kalian gambar batang yang belum diketahui kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya. Ini jangan kita simpan dulu untuk tanda panah ini untuk di akhir. Nah, selanjutnya kita pindah ke titik mana? Oke, nih, lihat di gambar selanjutnya. Ini kita ada di titik C. Oke. Nah, Pak, kenapa titik C dulu? Kenapa enggak titik F? Kalian harus bisa jawab itu. Kenapa enggak titik F dulu? Kenapa titik C dulu? Karena titik F itu yang baru diketahui kan batang satu aja ya. Di perhitungan titik A itu didapat batang satu aja. Di titik F ini yang nempel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 batang tambah satu beban, ada 5 elemen. Yang diketahui cuma satu. Nah, sama ini P2 jadi 2. Jadi kan yang dicari itu 2 berapa, 10 berapa, 9 berapa. Ini itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi aturan yang udah harus kalian lakukan, yaitu maksimal 2 batang.
Jadi kita harus mulai ke titik C dulu. Gambarnya sama kayak tadi. Lihat titik C ada apa aja. Ada 5, ada 6, ada 9 gitu. Oke, di sini saya bikin rekapannya. Nah, di sini saya gambar 5 pasti udah diketahuin. Udah ada gambarnya nih 5. Sebelumnya udah kalian gambar kayak gini 5. Selanjutnya kayak gini. Oke, sekarang kita bahas tentang arah. Kita lihat di sini di titik C. Bedakan batang 5 di titik C dan titik A. Batang 5 di titik A itu arahnya ke kanan. Set, batang 5 nih ke kanan. Nah, kalau di titik ke kanan tuh kan titik A di sini. Nih, titik A tuh di sini kan. Tuh, ada warna pink tuh di sini titik A. Batang 5 ke arah kanan ini tuh kan berarti menjauhi titik. Menjauh. Nah, di sini yang kalian perhatiin ada persamaannya dengan titik C. Pasti arahnya itu berlawanan. Yang ini arahnya kanan ke A. Di titik C kalau pindah titik nih, pasti arahnya beda, arahnya ke kiri itu. Kiri. Tapi sifatnya sama. Sifat itu apa? Dia sama-sama menjauhi. Ini titiknya di sini. Dianya ke arah sini, sama-sama menjauhi. Nah, kalau itu menjauhi, baru kita bisa dapat jenisnya nih. Baca di poin F. Arah batang yang menuju titik tinjau merupakan batang tekan. Ini menuju ya. Nah, kalau menjauh kayak batang 5 ini, berarti batang itu merupakan batang tarik atau jenis gaya yang terjadi itu tarik, menarik batang 5 gitu. Ini kan di titik C menjauh, jauh. Dia menjauh titik C. Di titik A dia menjauh juga, sifatnya sama, arahnya tapi beda. Karena emang pasti arahnya bakal berlawanan nantinya. Gitu. Nanti kalian rekap arah ini. Oke, kita lanjutin kremonanya sekarang. Karena berlawanan, yang asalnya 5 ke kanan, 5 sekarang jadi ke kiri dulu. Nah, arahnya ke sini. Nanti kalian tinggal cari 9 sama 6. Kan 9 vertikal ya. Vertikal tuh pasti kalian antara pilihannya 2 ke atas atau ke bawah. Nih, gitu. Tapi karena 6 ini horizontal dan harus kembali ke titik awal, pertanyaannya 9-nya itu kan ke atas atau ke bawah. Nah, kondisi kayak gini kalian jangan bingung. Kondisi kayak gini tuh pasti jawabannya adalah 9 itu nggak boleh kemana-mana. Karena 6-nya kan horizontal ya. 6-nya pasti balik lagi ke titik awal. Dan 6 sama 5 itu bakal satu garis yang sama. Cuma nih, kita lihat di ini. Saya perumpamakan kayak gini. 5-nya ke kiri. Dia harus balik lagi ke sini. Berarti kan 6-nya langsung balik lagi ke kanan. Panjangnya sama. Satu garis yang sama kalian gambarnya. Cuman beda arah. 9-nya nggak boleh kemana-mana. Diem dia. Biar bisa kembali ke titik awal. Maka di gambar ini saya gambarin kayak gini, 9-nya bulat. Artinya apa? 9 ini adalah 9 itu 0 atau gaya batangnya 0 atau jenis batangnya adalah batang 0 kayak gitu. Makanya di sini 0. Di sini 6 arahnya ke kanan. Sesuai kan sama gambar yang tadi arahnya ke kanan. Itu cara menentukan arah. Udah dari dua titik ini kalian dapetin batang 1, batang 5, batang 6, batang 9, dapat besarnya berapa, panjangnya berapa, jenisnya seperti apa. Ini baru 2 titik. Kalian lanjut ke titik selanjutnya. Nah, di sini kita udah dapetin 9-nya nih. Maka titik F ini udah bisa dihitung karena tinggal nyari 2 sama 10. Kayak gitu. Nah,
baru kita mulai titik F. Sama caranya. Kita lihat di titik F ada apa aja di sini. Kita lihat di sini ada apa aja. Ada 1, ada P2, ada 2, 10 sama 9. Saya gambarin di sini. Kalau kalian perhatiin bahan ajarnya. Nah, sekarang kita mulai gambar lagi. Mulai dari yang diketahui. Nah, di sini kita mulai dari yang udah diketahui itu kan ada 3 ya. P2, 1, sama 9. Kalian mulai dari yang paling sini dulu. Paling dekat sama yang nggak diketahui. Maka 9 pertama nih. 9 kan diem ya tadi ya. 9 di sini diem. Tandai nih, titiknya warna pink nih. Nah, pink ini berarti kan titik awal nih. Ya, TA titik awal. Nah, kalian mulai dari titik ini gambar 9 dulu. Karena 9 diam, udah kalian tandain aja 9 aja gini. Habis 9 apa? Lihat di gambarnya. Kan searah jarum jam kita aturan tadi searah jarum jam. Nah, habis 9 kan 1. Kalian gambar 1 ke atas. Nah, kenapa Pak satunya ke atas? Lihat nih, sebelumnya satunya ke bawah. Sama kondisinya. Beda arah, tapi sifatnya sama, mendekati titik yang batang 1 itu. Di sini batang 1 juga mendekati titik, dan sekarang ada kehela. Oke, lanjut. Kita tadi sampai di sini, di titik F. Kita tetap harus ingat aturan kita searah jarum jam. Kita mulai dari 9, berarti gambar selanjutnya adalah batang 1. Batang 1 kan ke atas ya nih, ke atas. Ke atas. Menuju titik. Menuju titik artinya batang, tekan, musim minus. Gitu. Nih, batang 1 ya. Tadi ya kita bahas lagi nih. Batang 1 di titik ini menuju titik juga di titik A. Menuju 1 nih, 1 batang 1 warna hijau menuju. Nah, kalau menuju di sini berarti kan tekan atau minus. Tuh, sama. Arahnya beda, cuman sifatnya sama. Ini kan ke bawah, di titik A ke bawah, di titik F, batang 1 ini ke atas. Karena titik F-nya ada di atas, jadi dia nekan ke atas. Kayak gitu, oke? Habis 1 apa? Jangan lupa di sini ada P2. Gambar dulu P2 nih, ke bawah udah kalian gambar. Set, P2. Habis P2 baru kalian cari batang 2 dan batang 10. Batang 2 horizontal, kalian gambarin dulu horizontal. Karena titik awalnya di kiri, kalian gambar arahnya pasti ke kiri. Bret, gambar aja gitu ya. Nanti kayak gini, kayak warna biru. Nah, selanjutnya batang 10 ini kemiringannya sama kan 45 derajat. Nih, ini sama ini tuh kan sama ya 45 derajat juga. 45 sebetulnya gitu. Nah, kalian gambar 45 derajat di titik akhir. Pastinya kayak gini. Nah, kayak gitulah. Nanti garis ini kan mentok di sini ketemu nih. Nah, kalian hapus yang nggak perlu. Nah, hapus. Jadi, cuman ini aja. Set dari sini ke bawah. Ke titik awal. Pak, letik pisan. Iya, batang 10 emang kecil. Panjangnya tetap kalian hitung. Berapa senti. Nanti kalian dapat gayanya berapa. Jadi, batang 10 nanti didapat. Batang 10 gaya batangnya berapa kilogram. Nanti bakal tetap dapat walaupun panjangnya kecil atau pendek gitu ya. Di sini udah kembali ke titik awal dan di titik F juga udah semuanya diketahui, berarti beres di titik F. Lanjut lagi ke titik selanjutnya. Pilihannya ada dua nih, G dulu atau D dulu. Aturannya tetap sama. Batangnya maksimal 3. Di sini 10 udah, 2 jadi udah. Kalau di titik D, itu harus nyari 11,
12 sama 7 itu 3 batang, berarti belum bisa. Harus ke G dulu ya, teman-teman. Nah, makanya habis titik F ini kita carinya titik G. Gambarin lagi kayak tadi. Untuk panah-panahnya juga sama. Kalau ke bawah, ya misalkan di sini ya, yang sama itu apa nih? Batang 2 nih ya, yang sama. Kalau di titik F itu dia arahnya ke kiri ya. Karena kan dia gambarnya habis P2 arahnya ke kiri, ke sini. Berarti kan batang 2 di titik F ini tuh arahnya ke kiri atau menuju titik tekan, titik simpul. Maka batang ini adalah batang tekan gitu. Ini kan batang 2 ya. Ada juga batang 2 di sini titik G. Di sini dia ke kiri, di sini dia ke kanan malah. Tapi sifatnya sama, menuju titik tinjau. Titik tinjau di sini adalah titik G. Ya, di sini ada hurufnya di G. Nah, dia sama-sama menuju ya. Sifat tuh nggak akan berubah, pasti dia tuh konsisten. Kalau menuju pasti menuju lagi, kalau menjauh pasti menjauh lagi. Nah, kalian gambarin yang udah diketahui. Dua udah ada, terus P3. Dua kan di sini ke kanan ya jadinya ya. Berarti dua ke kanan di sini. Kalau duanya ke kanan, berarti titik awalnya di sini dong. Ya kan? Mulainya di sini. Mulai. Pindah lagi nih titik apanya? Titik awalnya. Nggak apa-apa, emang harus kayak gitu. Titik mulainya di sini ke kanan. Duanya kan tadi ke kanan ya. Habis dua ke kanan, P3 nih arahnya ke bawah nih, panahnya ke bawah. P3 ke bawah. Habis P3, kalian gambarin 3 sama 11-nya. 3-nya horizontal, 11-nya vertikal. Nggak miring. Nah, jadi pasti gambarnya kotak nih. Yang berwarnanya kotak aja kan. Nah, yang hitam-hitam tuh pasti gambar kalian yang udah ada. Tapi ya kalian gambarnya di sini aja lah gitu maksudnya. Nggak usah beda-beda. Cuman yang hitam-hitam teh kayak gambar kalian yang udah ada gitu. Nah, kalian ini yang berwarna tuh pasti gambar baru di setiap titiknya. Nah, gitu. Jadi di titik G ini gambar yang kalian baru T ini nih. Dua kan udah ada, P3 ada. Nah, sekarang 3 sama 11-nya ini. Tiganya horizontal. Habis P3, 3. Habis P3, 3 horizontal. Karena titik awalnya di sini, berarti kan arahnya ke sini. Nggak mungkin ke sana. Nggak mungkin ke sini dia arahnya. Pasti ke kiri. Nah, tandain lagi. Batang 3 itu arahnya ke kiri. Gitu. Jangan lupa ya kasih panahnya. Nah, selanjutnya batang 11. Batang 11 vertikal ke atas. Pasti kembali ke titik semula. Nah, berarti kan pasti di sini ya. Nggak mungkin nih vertikalnya ada di sini. Karena kan titiknya ada di sini. Dianya vertikal, nggak miring. Nggak gini, nggak miring gitu. Jadi udah pasti ada di sini dianya. Udah pasti ada di sini batang sebelahnya. Arahnya nih, lihat. Ada warnanya nih merah. Ke atas, batang 11. Tandain lagi batang 11 itu ke atas. Udah beres lagi di titik G. Cuman gitu aja. Terus menerus kayak gitu doang. Gampang sebetulnya. Jangan lupa di sini tandanya. Kalau menuju titik kan berarti semuanya di sini menuju nih. Semuanya arahnya ke titik semua. Berarti 2, 3, dan 11 itu batang tekan. Gitu. 2, 3, 11 itu batang tekan karena menuju. Oke, menuju nih di sini. Menuju titik tinjau, maka batang tekan bertanda negatif. Kayak gitu. Oke, di titik G selesai. Habis titik G apaan? Sekarang sebelahnya udah diketahui. Nah, Pak, sekarang apaan? Nah, H atau D? Sama, H itu yang dicari kan 3 udah tahu nih. H yang dicari 12,
13 sama 4. Kan masih 3. Berarti sekarang kita coba lihat di D-nya udah bisa nih harusnya. 6-nya udah tahu, 10-nya udah tahu, 11-nya udah tahu, tinggal cari 12 sama 7 di sini. Kita berarti dari titik G pindah ke titik D. Gitu, beres. Tinggal beberapa titik lagi kita percepat ya, biar kalian gak semakin pusing. Nih, di titik D sama, yang udah diketahui dulu, di sini ada 6. 6 kan di sini, awalnya ke sini sebenarnya 6 tuh. Ya, di gambar sebelumnya. 6 nih, 6, 5 dan 6 tuh ini kan. Nih, nah berarti kan dia tuh dari sini. Arahnya kemana? Ke kiri, menjauh. 6 di sini juga kan menjauh dia kondisinya. Mana 6? Nah, ini kan menjauh dia di titik C ini. Jauh. Nah, berarti di titik D 6 juga pasti menjauh. Menjauhnya ke arah kiri. Dia mulainya di sini nih. Ke kiri. Set. Habis 6, 10. Yang kecil itu. Nih, 10 segini doang. Nih, 10 segini doang. Habis itu 11 ke bawah. Ke bawah. Nah, baru gambar 12 sama 7. 7 itu horizontal, harus kembali di sini nih. Berarti kan antara 7 itu ke sini atau ke sini. Nah, sedangkan 12-nya kan nyambungnya sama 11 nih. 12-nya setelah di sini. Dia antara ke sini atau ke sini. Titik awalnya di sini. Titik kalian gambar pertama di sini tuh di apa? Di titik D itu kan awalnya di sini. Berarti harus kembalinya ke titik yang ini. Nah, berarti 12 ini gambarnya itu ke atas sini. Set sampai sini. Udah nih, sampai sini aja nih. Nah, sampai sini aja. Nah, nanti 7 kalian nih, batang 7 kalian tuh dari sini sampai sini ke titik awal. Ini tuh dalam satu garis yang sama sebetulnya. Cuman panjangnya aja beda. Kalau 5 dan 6 kan sama panjangnya. Panjangnya itu segini, dia 5 dan 6. Nah, kalau 7 cuman segini. Saat nih kalau digambarin di sini. Warna biru. Hmm. Kalau batang 7 cuman segini. Gitu, teman-teman. Ilustrasinya juga saya udah gambarin di sini. Ini tuh sebetulnya satu garis yang sama. Cuman biar kalian ngerti saya coba pisah. Gitu. 7 kan ke kanan tuh ya. Tadi 12 ke atas. Kita gambarin lagi di sini. 12-nya ke atas. 7-nya ke kanan. Berarti 12 dan 7 itu sama-sama menjauh. Artinya kalau menjauh dia berarti batal, tekan, tarik, salah. Tarik yang simbolnya positif. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini di titik D. Titik H juga sama. Silahkan kalian cobain lagi. Nah, kalau di sini kan 12 sudah tahu. Kalian bebas nanti gambarnya mau H dulu boleh, E dulu boleh. Kenapa? Karena di titik H kalian tinggal cari 13 dan 4. 2 tuh memenuhi kan 2. Tapi di E juga 13 dan 8. 2 juga bebas kalian mau nyari yang mana dulu. 2 titik itu udah memenuhi. Nanti juga kalian pasti dapat dua-duanya kayak gitu. Nah, di sini saya contohinnya di titik H dulu. Gambar yang udah diketahui 12, 3 sama sampai 4. Kita lihat 12 tadi asalnya ke atas. Sekarang berarti di titik H ini kan 12 di sini asalnya ke atas nih. Berarti di titik H ini dia ke bawah. Sama-sama menjauh. Menjauh. Menjauhi titik dia. Nggak menuju nih. Kayak ini kan menuju ya. Nih, 3, 3 itu menuju. Menuju. Nih, 3 kan kita udah dapat sebelumnya nih. Mana nih 3?
Mana nih 3? Oh ini nih 3. Nih 3 kan menuju titik nih. Nah, menuju kan dia. Nah, pasti sama nih. Tapi ini arahnya ke kiri. Kalau di sini dia arahnya ke kanan. Beda arah aja. Jangan bingung. Kita gambar 12 ke bawah, 3 ke kanan. 12 ke bawah, nih 3 ke kanan. Ini panah-panah tuh yang udah digambar sebelumnya ya. Kalian nanti juga pasti ada panah sebelumnya. Kalian jangan bingung. Atau kalian mau hapus yang udah nggak kepake, boleh asal udah catat dari tarik sama tekannya. Nah, kita lanjutin dulu. 3 ke kanan, P4 ke bawah, berarti sini. Nah, baru kita gambar 4 nih. 45 derajat. 4 ini kan 45 derajat nih di sini. Gokil, 45 derajat juga. Nah, kalian gambar di sini. 45 derajat. Nah, kondisinya batang 4 ini ketika digambar 45 derajat, pas banget nih kembali ke titik awal. Berarti Pak, batang 13-nya ada di mana? Berarti batang 13-nya dia diam 0 di titik awal dan di titik akhir dia. Makanya kayak tadi kondisinya. 9, mana nih batang 9? Batang 9 sama batang 13 itu adalah batang 0, yang batang yaitu batang yang tidak menerima gaya. Nah, di titik H ini udah beres. Semuanya udah diketahui, 4-nya udah dapet, 13-nya udah dapat, 0, 4-nya udah ada nih gambarnya yang ini. Kalian nanti bisa hitung panjang-panjangnya gitu ya. Nanti kalian dapat panjangnya berapa. Nah, sekarang kita lanjutin ke dua titik terakhir. Dua titik terakhir ini lebih gampang, hanya cuman memeriksa aja apakah penggambaran kalian sudah betul atau tidak. Nih kita lihatnya di sini. Di titik E ada 7, 13, 8. Nah, ini tuh 7 sama 8 tuh kondisinya sama kayak 5 sama 6. Dia 7-nya ke kiri, 7-nya ke kiri. Nah, E-nya ke kanan, harus kembali lagi. Nah, berarti kan si batang 13 ini nggak boleh kemana-mana. Harus diam, dia nggak boleh ke atas atau ke bawah. Ketika dia 7 itu ke kiri, 13 harus diam biar 8 itu kembali ke titik awal. Kayak gitu ya, makanya tadi pas 4 kita bikin batang 4 ini, batang empatnya itu, nah batang empatnya itu benar-benar langsung ke titik, batang empatnya itu benar-benar nyampe ke titik awal, jadi 13-nya diam. Nah di titik ini juga sama, 13-nya diam. Nah 13-nya diam biar 7, 7 menjauh, 8 itu kembali ke titik di sini, kembali ke titik awal, ke kanan. Tapi di sini batangnya kan ke kanan tuh di sini sama-sama menjauh. Berarti 7 dan 8 itu batang tarik. Nah, batang tarik itu nilainya positif. Gitu ya. Gitu. Karena menjauh kita lihat di sini. Batang tarik adalah yang menjauh, yang menjauh dari titik tinjau merupakan batang tarik gitu, oke? Nih, berarti 7 dan 8 adalah tarik yang positif gitu simbolnya. Nah, terakhir, pasti kalian 4 udah ketemu, 8 udah ketemu. Udah semua ketemu sebetulnya, cuman di titik B kita memastikan aja coba. Nih, VB itu ke atas, 8 ke kiri. Benar nggak? VB ke atas. 8 tadi asalnya kan ke kanan ya. Sekarang jadi ke kiri, benar dia. Nah, habis itu 4-nya ke bawah. 4-nya ke bawah, HB-nya ke kiri. HB-nya ke kiri. Udah kembali lagi tuh dia ke titik awal di sini. Udah aman. Nah, kremona kalian sudah selesai ketika seluruh batang yang nih jumlah batang 13.
Nah, seluruhnya ini udah diketahui semuanya, maka kremonanya sudah selesai. Nah, setelah kremonanya selesai, langkah selanjutnya apa? Kita lihat di sini ya. Batang selesai tergambar. Udah ada kan di gambar kalian? Ukur nih setiap batang. Nah, setiap gambar ini pasti gambar akhirnya kan kayak gini ya. Ada semuanya nih. Satu ada, dua, tiga, empat mana nih? Empat. Empat. Lima sama dengan enam. Tujuh sama dengan delapan. Sembilan diam. 10 ada. 11 ada. 12, 13, 13 diam. 12 ada. Nah, jadi 13 batang semua tuh udah ada di gambar kalian semuanya di 1 mm blok. Nah, setelah kalian dapat semuanya, ukur panjang-panjangnya berapa. Makanya jangan lupa tandain batang 1T yang mana, biar nggak salah 2T yang mana. Nah, ketika ukur, kalian pasti dapat panjangnya berapa. Nah, habis panjangnya berapa, nanti kaliin sama skalanya. 1:50. Setiap 1 cm adalah 50 kilogram. Ketika kita dapat 12 cm, maka tinggal dikali 50 kilogram, maka hasilnya 600, kayak gitu. Ini hasil pengukuran saya pada gambar yang sudah tadi kita hitung. Ini menggunakan AutoCAD yang sudah terjamin presisinya gitu ya. Kita lihat di sini. Nih, saya udah pakai dimensi di sini 12, 1. Di sini ada 5,5. Di sini batang yang diukur itu batang batang 5 sama dengan batang 6. Berarti kan 5,5 sama. Nah, di gambar ini di titik F berarti kan di sini yang dicari itu batang 10 tuh yang kecil tadi 0,7 cm aja. Sama batang 2 panjangnya 9 cm. Nah, semuanya saya rekap di gambar yang ini. Kalian juga nanti kalau ada soal saya bikin rekapnya tuh kayak gini. Walaupun yang ditanyain cuman ada 3 atau 6 batang misalkan. Ada satu, misalkan kan di ulangan tuh batang 1, yang ditanyain tuh batang 6 sama batang 10 yang ditanyain tuh. Jadi kalian nanti tinggal tabelnya sama kayak gini. Cuman ininya cuman 3, 6, satu dulu. 1, 6, sama 10. Nanti kalian hitung panjangnya berapa. Nanti kalian kaliin skalanya jadi dapat gaya batangnya berapa kilogram. Di sini tulis, kalian tulis. Nah, nanti kalian tambahin di sini ketentuan arahnya gimana dia menuju atau menjauhi titik. Nah, maka jika menuju titik, dia jenis gayanya tekan atau simbolnya minus kayak gini. Kalau menjauhi titik, maka gaya tersebut adalah merupakan gaya tarik. Kayak gitu ya teman-teman, ini semuanya udah beres. Nah, jadi cara Cremona itu langkah-langkahnya seperti itu, langkah dari awal sampai akhir. Kalian nanti di soal kan saya sudah mah cuman ditanyainnya tiga batang aja, kalian waktunya sejam lagi, nah gitu kan. Jadi harusnya cukup gitu. Ini kan saya ngejelasin nggak sampai sejam nih, kita lihat kremonanya aja 43 menit. Harusnya ini kan seluruh batang dicari. Kalian cuman disuruh cari 3 batang aja pada 3 titik yang berbeda, harusnya dapat gitu. Jadi semoga di ulangan nanti kalian bisa mengerjakan. Perbanyak latihan soal, nanti saya kasih contoh gambar buat kalian yang mau latihan soal juga. Silahkan dikerjain, nggak usah dikumpulin, nggak apa-apa. Yang penting kalian nyobain, kalian bisa buat pemanasan ketika ulangan nanti di hari Senin. Oke, segitu aja video sekarang. Setiap bahan materi yang saya kasih, semoga kalian baca semuanya, kalian pahami. Buat teman-teman yang udah baca nonton video masih nggak paham, cobain aja ke teman kalian. Harusnya ada 1 atau 2 orang yang pasti paham ketika baca pedoman dari saya dan nonton video ini. Harusnya sedikit banyaknya ada 1 atau 2 orang yang paham. Kalian coba minta pelajari dari teman kalian,
Karena kan ketika belajar sama teman pasti bahasanya berbeda. Kalian semoga bisa lebih paham dengan teman sendiri. Kalaupun teman kalian nggak bisa bantu, masih banyak materi referensi belajar itu. Zaman sekarang, zaman digital, YouTube ada, Google ada. Jangan kalian males untuk belajar, oke? Kayak gitu. Untuk video kali ini selesai di sini. Jadi ada dua video intinya untuk yang kalian tonton. Semoga ulangan kalian bisa ngerjain dan nilainya tidak remedial. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.